tangan biasa. Langkah pertama yaitu lepas semua aksesoris dan gulung atau lipat lengan pakaian. Setelah itu, basahi tangan menggunakan air yang mengalir. Lalu, gunakanlah sabun. Usap dan ratakan sabun kepada bagian tangan. Lalu, mencuci tangan menggunakan 6 atau 7 langkah. Setelah itu, bilas tangan hingga bersih. Dan kemudian keringkan dengan handuk bersih. Tahap mencuci tangan bedah steril. Langkah pertama yaitu melepas semua aksesoris atau perhiasan, kemudian gulung atau lipat lengan pakaian. Setelah itu, basahi tangan dengan air mengalir hingga lengan. Setelah itu, pakailah sabun, kemudian ratakan. Dan ambillah sikat halus untuk mengikat bagian kuku. Kemudian, ambil spons untuk menggosok bagian tangan sampai lengan. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran seperti darah yang menempel pada lengan. Setelah itu, bilas hingga bersih. Kemudian, ambil antiseptik, ratakan pada tangan hingga lengan selama 2 menit. Dua menit berlalu, lalu bilas. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih. Tahap menggunakan sarung tangan steril. Langkah pertama yaitu lipat lengan pakaian.
Kemudian, buka kemasan sarung tangan steril. Dan rapihkan agar lebih mudah memakai sarung tangan steril. Pakai bagian tangan sebelah kanan, di mana tangan kiri memegang bagian sarung tangan steril yang dalam. Kemudian tarik, paskan jari-jari dengan tangan. Setelah dirasa nyaman, kemudian pemakaian bagian tangan sebelah kiri, di mana tangan sebelah kanan yang telah memakai sarung tangan steril memegang sarung tangan sebelah kiri bagian luar. Kemudian paskan. Tahap pemeriksaan fisik pada ibu. Pemeriksaan fisik yang pertama dilakukan yaitu pemeriksaan pada kepala, pada bagian rambut, di mana rambutnya bersih atau tidak, rontok atau tidak, dan memiliki kelainan lain. Kemudian pada bagian wajah, yaitu pada bagian mata, apakah konjungtiva dan skleranya normal atau tidak, dan pada bagian hidung. Kemudian pada bagian mulut, apakah mulutnya ada sariawan atau tidak, dan kemudian di bagian telinga, apakah ada cairan. Kemudian pada bagian dada, apakah dadanya simetris. Dan setelah itu pada bagian leher, pemeriksaan limfa, tiroid, dan konjugularis. Kemudian pada bagian ketiak sampai dengan payudara. Kemudian pemeriksaan pada bagian abdomen, di mana apakah perut itu kembung atau tidak. Kemudian pada bagian lengan, apakah ada pembengkakan atau tidak. Dan di sini lengannya normal, kemudian detak nadi juga normal. Kemudian pemeriksaan pada bagian panggul. Pemeriksaan pada bagian panggul itu normal. Kemudian pada kaki, apakah kakinya ada pembengkakan atau memar, dan di sini kakinya normal. Dan kemudian pemeriksaan pada bagian punggung, apakah ada skoliosis atau tidak, atau ada kelainan yang lainnya. Kemudian pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks menggunakan hammer, di mana hammer bertujuan untuk mengetuk bagian refleks apakah kaki ibu tersebut masih normal atau tidak. Kemudian ibu dipersilahkan untuk tiduran kembali, dan pemeriksaan genitalia.
di mana pada pemeriksaan genitalia ibu tersebut pemeriksaannya normal, tidak ada kelainan apapun. Pemeriksaan fisik pada bayi. Langkah pertama yaitu penimbangan berat badan pada bayi, di mana bayi diletakkan pada alat timbang, dan di sini bayi memiliki berat badan yaitu 1 kg. Setelah itu, melakukan pengukuran panjang badan, di mana meletakkan bayi di tempat yang datar, mengukur panjang badan bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit. Di sini panjang badan bayi yaitu 46 cm, dan kemudian mengukur lingkar kepala. Pengukuran dilakukan dari dahi, kemudian melingkari kepala dan kembali ke dahi. Di sini, lingkar kepala bayi yaitu 32 cm. Kemudian pemeriksaan pada kepala, melihat arah tumbuhnya rambut dan meraba apakah ada benjolan. Kemudian pemeriksaan pada mata, yaitu pemeriksaan tanda-tanda infeksi dan adanya refleks mengedip. Lalu pemeriksaan pada hidung, adanya pernafasan cuting hidung, sisa mucus, refleks bersin, dan pemeriksaan pada mulut, keadaan bibir, lidah, dan langit-langit mulut. Kemudian pemeriksaan leher, pemeriksaan kelenjar limfe, kelenjar tiroid. Setelah itu pemeriksaan pada bahu, memperhatikan kesimetrisan bahu, dan pemeriksaan pada lengan, memperhatikan gerak dan jumlah jari. Kemudian mengukur lingkar dada. Mengukur lingkar dada dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting, yaitu puting payudara atau susu,
Kemudian pemeriksaan pada abdomen, apakah perutnya kembung, dan memperhatikan bentuk abdomen. Setelah itu, pemeriksaan pada kaki dan pemeriksaan pada genital. Pada kaki, apakah kakinya ada pembekakan atau memar, dan jari-jarinya utuh atau tidak. Setelah itu, pemeriksaan pada punggung dan anus. Memperhatikan adanya pembengkakan atau ada cekungan, dan pemeriksaan anus berlubang atau tidak. Setelah itu, pemakaian baju pada bayi. Pemakaian baju ini bertujuan agar bayi tetap merasa hangat. Setelah itu, pemakaian bedong pada bayi. Setelah pemakaian bedong bayi selesai, kemudian bayi dikembalikan lagi kepada ibunya dan menjelaskan pada ibunya atau orang tua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Tahap pemeriksaan tanda-tanda vital. Menjelaskan kepada pasien pemeriksaan apa yang akan dilakukan, yaitu 1. Pemeriksaan tekanan darah. Mengatur posisi pasien, membuka lengan baju, dan melakukan palpasi arteri beraksial, memasangkan manset 2,5 cm di atas arteri, bagian tengah bladder dipasang di atas arteri. Kemudian letakkan manometer sejajar dengan mata pemeriksa.
Menggunakan stetoskop agar suara terdengar jelas. Memasang stetoskop, menutup katup, kemudian memompa, bola manometer sampai 30 mmHg, kemudian membuka katup untuk mengeluarkan udara, kemudian membuka manset dari lengan dan memberitahukan hasil pemeriksaan pada pasien. Di sini yaitu hasil tekanan darah pasien 120/90 yang berarti normal. Kemudian pemeriksaan suhu tubuh ini menggunakan termometer. Dan suhu tubuh pasien yaitu 36,5, di mana suhu tubuh pasien normal. Kemudian menghitung detak jantung dan menghitung pernafasan. Setelah itu menghitung denyut nadi, di sini denyut nadi pasien yaitu 60 kali per menit, di mana normal. Tahap pemeriksaan personal hygiene yaitu vulva hygiene. Langkah pertama yaitu siapkan kapas 5 butir, 1 butir untuk 1 slide saja ya. Yang pertama yaitu membersihkan area labia mayor kanan, kemudian mayor kiri, dan labia minor kanan, kemudian labia minor kiri, satu lagi pada vestibulum sampai anus. Setelah selesai, tutup kembali kapas dan selesai. Tahap verbeden. Langkah pertama yaitu menjelaskan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Kemudian mendekatkan alat yang akan dipakai, membuka selimut pasien, kemudian lipat, kemudian letakkan pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu, atur posisi pasien dengan cara dimiringkan. Kemudian, gulung perlak dan gulung laken ke bawah punggung pasien. Setelah itu, angkat perlak dan laken tersebut.
dan taruh di tempat yang telah disediakan. Setelah selesai atur posisi pasien, kemudian pasang spray besar yaitu laken dengan garis tengah lipatan tepat di tengah kasur. Memasang laken dengan cara mengatur posisi pasien yaitu dimiringkan agar lebih mudah. Kemudian, spray di bagian atas dan bagian bawah dimasukkan di bawah kasur. Atur spray di kedua sisi samping tempat tidur dengan membuat sudut 90 derajat. Masukkan spray bagian bawah ke dalam kasur tempat tidur. Lanjut, letakkan perlak merintang di tengah kasur tempat tidur. Kemudian, rapikan perlak dan atur posisi pasien dengan benar. Sisa perlak
dimasukkan ke dalam bagian bawah tempat tidur. Kemudian, letakkan spray kecil di atas perlak, dengan sisinya dimasukkan di bawah kasur tempat tidur. Setelah selesai memasang spray kecil, lalu pasangkan selimut pada pasien. Dan atur posisi pasien senyaman mungkin.